Halo brothers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Sandi. Pada kali ini, kita akan membahas alur film yang berjudul Alur cerita film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, tahun 2001. Yuk kita mulai. Di Shire yang tenang dan hijau, tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia luar, hiduplah bangsa Hobbit. Makhluk-makhluk kecil yang riang, mencintai kedamaian, makanan lezat dan kesenangan sederhana dalam hidup. Di antara mereka, tinggallah Frodo Baggins, seorang hobbit muda yang sederhana dan bersemangat, pewaris dari warisan tak terduga yang akan mengubah takdirnya dan takdir seluruh Middle-earth. Semuanya bermula dengan Bilbo Baggins, paman Frodo, seorang hobbit yang terkenal karena petualangannya yang tak terduga bertahun-tahun sebelumnya. Bilbo, di usianya yang ke-111, memutuskan untuk meninggalkan Shire dan segala miliknya, termasuk sebuah cincin emas yang aneh dan indah. Ia menyerahkan Bag End, rumah hobbit yang yaman dan dicintainya, kepada Frodo, serta cincin itu sendiri. "Jaga baik-baik Frodo," pesan Bilbo dengan suara seraknya. Mata tuanya berkilau dengan rahasia yang dalam. "Cincin ini memiliki sejarah yang lebih panjang dan lebih gelap daripada yang kau bayangkan." Frodo yang saat itu belum memahami sepenuhnya beratnya kata-kata pamannya, menerima cincin itu dengan rasa ingin tahu. Ia menyimpan cincin itu di laci, melupakannya sejenak di tengah kesibukan mempersiapkan pesta perpisahan untuk Bilbo. Pesta itu megah, penuh dengan tawa, dansa, dan hidangan lezat yang berlimpah. Bilbo, dengan kejutan yang luar biasa, menghilang di depan mata para tamunya, meninggalkan Shire dalam kilatan cahaya dan awan asap. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Kegelapan merayap masuk ke Shire, tidak secara fisik, tetapi dalam bentuk kecurigaan dan ketidakpastian. Gandalf the Grey, seorang penyihir bijaksana dan lama berteman dengan Bilbo, kembali ke Shire setelah bertahun-tahun menghilang. Ia mencari Frodo dengan firasat buruk yang memberatkannya. Gandalf adalah sosok yang misterius dan dihormati di antara bangsa Hobbit, meskipun sebagian besar dari mereka menganggapnya sebagai gangguan yang aneh. Ia dikenal karena kembang api yang memukau dan cerita-cerita fantastisnya, tetapi di balik senyum ramahnya dan lejokannya, ia menyimpan kebijaksanaan dan kekuatan yang mendalam. Ketika Gandalf bertemu dengan Frodo, ia menanyakan tentang cincin itu. Frodo, dengan ragu-ragu, menunjukkan cincin itu kepada penyihir tersebut. Gandalf, dengan hati-hati, mengambil cincin itu dan memeriksanya. Ia melemparkannya ke dalam api perapian, dan Frodo terkejut melihat bahwa cincin itu tidak meleleh atau terbakar. Alih-alih, tulisan aneh tiba-tiba muncul di permukaannya, bersinar dengan warna merah menyala. "Ini adalah cincin utama," kata Gandalf dengan suara yang dalam dan penuh kekhawatiran. "Cincin yang ditempa oleh Sauron, penguasa kegelapan, di Gunung Doom." Ketakutan mencengkram Frodo. Ia tidak mengerti bagaimana cincin sederhana yang diwarisinya bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Gandalf menjelaskan bahwa cincin utama adalah kunci kekuatan Sauron, yang memungkinkannya untuk mengendalikan semua cincin kekuatan lainnya dan menaklukkan seluruh Middle-earth. "Sauron menginginkan cincin itu kembali," lanjut Gandalf. "Ia telah mencari cincin itu selama bertahun-tahun, dan sekarang ia tahu di mana cincin itu berada." Sauron, penguasa Mordor yang jahat, bangkit kembali setelah berabad-abad dalam bayang-bayang. Kekuatannya tumbuh dengan cepat dan pasukan orc dan makhluk jahat lainnya bersiap untuk berperang. Ia telah mengirimkan Nazgul, penunggang hitam yang menakutkan, hantu-hantu budaknya yang paling setia, untuk mencari cincin itu. Gandalf mendesak Frodo untuk meninggalkan Shire dan membawa cincin itu ke tempat yang aman. Ia harus melakukan perjalanan ke Rivendell, sebuah tempat perlindungan elf yang terpencil dan indah, di mana ia dapat mencari nasihat dari para elf yang bijaksana. "Ini adalah takdirmu, Frodo," kata Gandalf dengan sungguh-sungguh. "Meskipun kau mungkin tidak menginginkannya, kau telah dipilih untuk memikul beban ini, beban yang akan menentukan nasib Middle-earth." Frodo yang ketakutan dan kebingungan, setuju untuk melakukan perjalanan itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di Shire, hidup dalam kebahagiaan yang tidak menyadari bahaya yang akan datang. Ia harus melindungi cincin itu dari tangan Sauron, bahkan dengan risiko nyawanya sendiri. Dengan bantuan sahabat setianya, Samwise Gamgee, seorang hobbit yang berani dan setia, Frodo meninggalkan Shire di bawah penutup malam. Mereka memulai perjalanan berbahaya menuju Rivendell, tidak menyadari bahaya yang mengintai di setiap sudut, atau takdir yang menanti mereka di akhir perjalanan. Perjalanan Frodo dan Sam adalah awal dari petualangan epik, perjuangan melawan kegelapan,
dan pencarian untuk harapan dalam menghadapi keputusasaan. Itu adalah kisah tentang persahabatan, keberanian, dan pengorbanan yang akan menguji batas kemampuan mereka dan menentukan nasib seluruh Middle-earth. Apakah mereka berhasil mencapai Rivendell dengan selamat? Apakah mereka mampu menghancurkan cincin utama dan mengalahkan Sauron? Masa depan Middle-earth bergantung pada keberhasilan mereka. Frodo Baggins mewarisi cincin utama dari pamannya Bilbo, berdiri terpaku di beranda Back End. Angin Shire berbisik cemas di telinganya, seolah alam itu sendiri tahu tentang bahaya yang sekarang ia pikul. Gandalf, sang penyihir kelabu, menatapnya dengan tatapan yang dalam dan serius. Bayangan api dari perapian menari di wajahnya, menyoroti kerutan di sekitar matanya, tanda kebijaksanaan dan kekhawatiran. Cincin ini, Gandalf memulai dengan suara rendah dan berat. Cincin ini bukanlah barang biasa, Frodo. Ini adalah cincin utama, diciptakan oleh penguasa kegelapan Sauron ribuan tahun yang lalu. Ia mengandung sebagian besar kekuatannya, dan dengannya, ia berniat untuk menaklukkan seluruh Middle-earth. Frodo terhuyang mundur, seolah dipukul secara fisik. Cincin emas polos yang terletak di telapak tangannya terasa membara, memancarkan getaran halus yang membuatnya tidak nyaman. Tetapi, Bilbo, dia sudah memiliki ini selama bertahun-tahun. Dia tidak terpengaruh. Gandalf menghela napas. Bilbo memang orang yang luar biasa, Frodo, dan Shire adalah tempat yang damai, terlindung dari mata Sauron. Tetapi cincin itu memiliki cara untuk menunda efeknya, terutama pada mereka yang memiliki tekad yang kuat. Namun, kekuatan cincin itu tumbuh, Frodo. Sauron sedang mencari cincin itu, dan pengaruhnya akan semakin kuat di atas kamu. Itulah sebabnya cincin itu harus dihancurkan. Dihancurkan? Frodo bertanya dengan suara tercekat. Bagaimana mungkin? Satu-satunya tempat di mana cincin itu dapat dihancurkan adalah di Gunung Doom, di jantung Mordor, kerajaan Sauron sendiri. Di sana, di api di mana cincin itu ditempa, ia dapat dilemparkan dan kekuatannya akan hilang selamanya. Rasa takut mencengkram hati Frodo. Mordor, nama itu saja sudah cukup untuk membukukan darah. Ia tahu sedikit tentang dunia di luar Shire, tapi ia tahu cukup banyak untuk memahami betapa berbahayanya perjalanan semacam itu. Tapi, aku tidak bisa. Aku bukan pahlawan, Gandalf. Aku hanya seorang hobbit. Gandalf meletakkan tangannya di bahu Frodo. Tatapannya penuh keyakinan. Kau mungkin tidak melihat dirimu sebagai pahlawan, Frodo. Tapi kau memiliki sesuatu yang lebih penting. Hati yang baik. Dan keberanian dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Kau telah dipilih, Frodo. Dan Middle-earth bergantung padamu. Malam itu, Frodo tidak bisa tidur. Kata-kata Gandalf bergema di benaknya. Tanggung jawab yang dibebankan kepadanya terasa sangat berat, membebani pundaknya dengan beban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menatap cincin itu, terletak di meja samping tempat tidur. Emasnya berkilauan redup dalam kegelapan, seolah memanggilnya, menggoda dirinya dengan janji kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan susah payah, ia mengalihkan pandangannya, tahu bahwa jika ia menatap terlalu lama, ia mungkin akan terpikat. Keesokan harinya, Gandalf mempersiapkan Frodo untuk perjalanannya. Ia menjelaskan tentang bahaya Mordor, tentang orc dan makhluk mengerikan lainnya yang melayani Sauron. Ia memperingatkannya tentang bahaya cincin itu sendiri, tentang bagaimana ia dapat merusak pikiran dan hatinya, membuatnya menginginkannya, membutakannya terhadap bahaya. Kau tidak boleh mempercayai siapapun sepenuhnya, Frodo, kata Gandalf dengan serius. Cincin itu memiliki cara untuk memutarbalikkan niat baik. Untuk mengubah persahabatan menjadi pengkhianatan, kau harus berhati-hati. Saat mereka berbicara, Samwise Gamgee, tukang kebun Frodo yang setia menguping di luar jendela. Ia telah mendengar cukup untuk memahami bahwa Frodo sedang dalam bahaya besar dan bahwa ia berencana untuk pergi. Sam, seorang hobbit yang sederhana dan tulus, tidak bisa membayangkan membiarkan Frodo menghadapi bahaya sendirian. Ia merasa terikat untuk melindunginya, untuk membantunya dengan cara apapun yang ia bisa. Pada saat Frodo dan Gandalf keluar dari Back End, Sam sudah menunggu di depan pintu, wajahnya penuh tekad. "Aku ikut denganmu, Tuan Frodo," katanya dengan tegas. "Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sendirian." Frodo menatap Sam dengan heran. Ia tahu bahwa Sam adalah orang yang setia dan dapat diandalkan.
Tapi ia tidak yakin apakah ia siap untuk bahaya perjalanan seperti ini. Sam, kau tidak tahu apa yang kau minta. Ini adalah perjalanan yang berbahaya. Mungkin saja kita tidak akan pernah kembali. Aku tahu Tuan Frodo, tapi aku lebih suka mati bersamamu daripada hidup tanpa mengetahui bahwa aku telah melakukan segala yang aku bisa untuk membantumu. Gandalf menjawab dengan tatapan penuh. Keberanian Samwise Ganggui lebih dalam daripada yang kau bayangkan, Frodo. Ia adalah teman yang setia dan ia akan menjadi aset yang berharga di sepanjang perjalananmu. Aku merekomendasikan agar kau membawanya bersamamu. Dengan demikian, Frodo dan Sam memulai perjalanan mereka, tidak menyadari bahaya yang menanti mereka atau takdir yang terbentang di depan mereka. Mereka tahu hanya bahwa mereka harus membawa cincin itu ke Gunung Doom dan menghancurkannya atau seluruh Middle-earth akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Mereka meninggalkan Shire di belakang, meninggalkan bukit-bukit hijau dan ladang-ladang subur yang mereka kenal dan mereka cintai. Mereka berjalan melalui hutan-hutan gelap dan di atas bukit-bukit berbatu, menghindari mata-mata Sauron dan ancaman makhluk jahat. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan teman-teman baru dan sekutu yang bersedia membantu mereka dalam pencarian mereka. Merry, Brandybuck, dan Pippin Took, teman-teman Hobbit Frodo yang lain bergabung dengan mereka, memberikan humor dan keberanian yang dibutuhkan di saat-saat gelap. Aragorn, seorang ranger misterius dan berani, menawarkan perlindungan dan kepemimpinannya, membimbing mereka melalui hutan belantara berbahaya. Gandalf memimpin mereka menuju Rivendell, sebuah lembah tersembunyi yang dihuni oleh bangsa elf yang bijak dan kuat. Di sana, di rumah Elrond, mereka berharap untuk menemukan perlindungan dan nasihat tentang bagaimana melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan ke Rivendell tidak mudah. Mereka dikejar oleh Black Riders, pelayan mengerikan Sauron yang bertekad untuk merebut cincin itu. Mereka meloloskan diri dari mereka beberapa kali, berkat keberanian dan kecerdikan teman-teman mereka. Tetapi mereka tahu bahwa bahaya selalu mengintai. Suatu malam, saat mereka berkemah di hutan yang gelap, mereka disergap oleh sekelompok orc. Pertempuran sengit terjadi, dan Frodo hampir terbunuh. Aragorn dan teman-temannya berjuang dengan gagah berani, tetapi mereka kewalahan. Tepat ketika tampaknya semua harapan hilang, seorang elf yang anggun dan mematikan muncul dari kegelapan. Elf itu, Legolas Greenleaf, menebas orc dengan panah dan pedangnya. Gerakannya lincah dan mematikan. Dengan bantuannya, Frodo dan teman-temannya berhasil mengalahkan orc dan melarikan diri ke tempat aman. Legolas bergabung dengan kelompok itu, menjanjikan kesetiaannya kepada Frodo dan misinya. Ia membawa bersamanya kebijaksanaan dan keterampilan bangsa elf, menjadi aset yang tak ternilai harganya dalam perjalanan mereka. Akhirnya, setelah berhari-hari dan berminggu-minggu melakukan perjalanan yang berbahaya, mereka tiba di Rivendell. Lembah itu adalah pemandangan yang memukau, dengan air terjun yang berkilauan, pohon-pohon yang menjulang tinggi dan rumah-rumah elf yang anggun dan cantik. Frodo dan teman-teman disambut dengan tangan terbuka, dan mereka diperbolehkan untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Di Rivendell, Elrond mengadakan dewan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan cincin itu. Para pemimpin bangsa elf, manusia dan dwarf bertemu untuk membahas ancaman Sauron dan bahaya cincin itu. Setelah berjam-jam berdebat, mereka mencapai kesimpulan bahwa cincin itu harus dihancurkan. Namun, tidak ada yang bersedia melakukan perjalanan ke Mordor dan melemparkan cincin itu ke Gunung Doom. Bahayanya terlalu besar dan peluang keberhasilannya terlalu kecil. Akhirnya, Frodo berdiri dan berbicara dengan suara yang tenang namun tegas. Aku akan membawa cincin itu. Aku tidak tahu jalan, tapi aku akan membawanya. Keheningan menyelimuti dewan. Semua mata tertuju pada hobbit kecil itu yang bersedia mengambil tanggung jawab yang begitu besar. Elrond menatap Frodo dengan tatapan yang dalam dan serius. "Jika kau melakukan ini, Frodo Baggins," katanya, "aku akan memberimu pertolongan." 9 sahabat kemudian dipilih untuk menemani Frodo dalam perjalanannya. Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli sang dwarf, Boromir dari Gondor, dan keempat hobbit, Frodo, Sam, Merry, dan Pippin. Mereka disebut Fellowship of the Ring. Mereka bersiap untuk meninggalkan Rivendell, mengetahui bahwa perjalanan mereka akan berbahaya dan tidak pasti. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus mencoba, atau Middle-earth akan hilang. Sebelum mereka berangkat, Elrond memberi Frodo pedang elf Sting. Pedang itu ringan dan tajam, dan itu akan bersinar biru ketika orc berada di dekatnya. Gandalf juga memberikan nasihat penting kepada Frodo. "Ingatlah Frodo," kata Gandalf, "bahwa bahkan orang terkecil pun dapat mengubah jalannya masa depan." Dengan hati yang berat namun bertekad, The Fellowship of the Ring meninggalkan Rivendell dan memulai perjalanan berbahaya mereka ke Mordor. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus berjuang untuk masa depan Middle-earth. Perjalanan awal membawa mereka ke selatan, ke pegunungan yang megah dan berbahaya.
Mereka berniat untuk melewati celah Red Horn Pass, tetapi badai salju yang ganas menghalangi jalan mereka. Salju turun tanpa henti, dan angin menderu seperti binatang buas yang marah. Fellowship itu menemukan diri mereka terdampar di tengah badai salju, dengan sedikit harapan untuk bertahan hidup. Aragorn yang tumbuh di alam liar mencoba menemukan jalan melalui badai salju, tetapi tidak berhasil. Salju terlalu tebal, dan angin terlalu kuat. Mereka terpaksa berlindung di bawah batu besar, berharap badai akan segera mereda. Saat mereka menunggu, Boromir, seorang prajurit Gondor yang kuat dan gagah, mulai menjadi gelisah. Ia percaya bahwa mereka harus mengambil jalan yang lebih aman, bahkan jika itu berarti mengambil jalan yang lebih panjang. Ia mengusulkan untuk melewati tambang Moria, jaringan terowongan bawah tanah yang luas yang pernah menjadi rumah bagi para dwarf. Gandalf ragu-ragu. Ia tahu bahwa Moria adalah tempat yang berbahaya, dihantui oleh makhluk jahat dan bayangan masa lalu. Tetapi ia juga tahu bahwa mereka kehabisan pilihan. Jika mereka tidak menemukan jalan keluar dari pegunungan segera, mereka akan mati kedinginan. Kita harus mempertimbangkan pilihan ini dengan hati-hati, kata Gandalf. Moria adalah tempat yang berbahaya dan kita tidak tahu apa yang menanti kita di sana. Aragorn setuju. Aku tidak percaya kita harus memasuki Moria. Tempat itu telah lama ditinggalkan dan aku takut dengan apa yang mungkin kita temukan di sana. Tetapi Boromir bersikeras. Ia percaya bahwa Moria adalah satu-satunya hope mereka untuk bertahan hidup. Kita tidak punya pilihan lain, katanya. Jika kita tinggal di sini, kita akan mati. Kita harus mengambil resiko dan memasuki Moria. Akhirnya, The Fellowship setuju untuk membiarkan Frodo membuat keputusan. Ia adalah pembawa cincin, dan ia harus memiliki suara terakhir dalam masalah ini. Frodo berpikir keras. Ia tahu bahwa kedua jalan itu berbahaya, tetapi ia merasa bahwa Moria adalah pilihan yang lebih buruk. Ia telah mendengar cerita-cerita menakutkan tentang tambang itu, dan ia tidak ingin mengambil resiko yang tidak perlu. Tetapi ia juga tahu bahwa teman-temannya bergantung padanya untuk membuat keputusan yang tepat. Jika ia menolak untuk memasuki Moria, mereka mungkin semua mati kedinginan di pegunungan. Dengan berat hati, Frodo membuat keputusannya. Kita akan memasuki Moria, katanya. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang menanti kita di sana. Keputusan itu disambut dengan berbagai reaksi. Boromir tampak lega, sementara Aragorn dan Gandalf tetap khawatir. Para hobbit tentu saja ketakutan. Tetapi mereka semua setuju untuk mengikuti Frodo apapun yang terjadi. Demikian, The Fellowship of the Ring berangkat menuju Moria, tidak menyadari bahaya yang menanti mereka di kedalaman bumi. Mereka tahu bahwa mereka mengambil resiko yang besar, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Masa depan Middle-earth bergantung pada keberhasilan mereka. Kegelapan terasa semakin pekat di dalam Mines of Moria. Obor-obor yang dibawa para anggota Fellowship hanya mampu mengusir sebagian kecil bayang-bayang yang merayap. Suara tetesan air yang tak henti-hentinya berpadu dengan desingan angin yang entah datang dari mana, menciptakan atmosfer yang menekan dan membuat bulu kuduk merinding. Gandalf, dengan tongkatnya yang bercahaya, memimpin jalan membaca prasasti Anu kuno Dwarfish untuk menemukan jalan teraman. Mereka melewati lorong-lorong sempit, jembatan-jembatan runtuh di atas jurang yang tak terduga dalamnya, dan ruangan-ruangan luas yang pernah menjadi pusat aktivitas para dwarf. Di dinding-dindingnya mereka melihat ukiran-ukiran yang menceritakan kejayaan dan kemakmuran para pengrajin batu. Kini hanya menjadi saksi bisu kehancuran dan kesunyian. Aku merasakan sesuatu, bisik Legolas. Mata elvennya menajam. Ada mata yang mengawasi kita. Gandalf mengangguk. Bahaya selalu ada di tempat seperti ini. Kita harus tetap waspada. Kewaspadaan mereka terbukti benar. Tiba-tiba serangan datang tanpa ampun. Ork-ork kecil dengan kulit hijau pucat dan mata merah menyala menyerbu dari kegelapan. Panah-panah melesat, pedang-pedang beradu, dan teriakan-teriakan pertempuran memecah kesunyian Moria. Aragorn dan Boromir memimpin barisan depan menebas para ork dengan keganasan yang memukau. Legolas dengan panahnya yang tak pernah melesat menjatuhkan ork satu demi satu. Gimli dengan kapaknya yang perkasa menghancurkan perisai dan tulang. Bahkan Frodo dan Sam dengan keberanian yang baru mereka temukan ikut serta dalam pertempuran, menusuk-tusuk kaki ork yang mencoba mendekat. Namun jumlah ork terlalu banyak, mereka terus berdatangan seperti ombak yang tak pernah berhenti. Gandalf dengan kekuatan sihirnya melontarkan kilatan-kilatan cahaya yang membakar para ork, memberikan Fellowship sedikit ruang untuk bernapas. Kita harus pergi, kita tidak bisa melawan mereka semua, teriak Gandalf. Mereka mundur, berjuang untuk mempertahankan diri, sampai akhirnya mencapai sebuah ruangan besar yang luasnya seperti sebuah danau bawah tanah.
Di tengah ruangan itu terdapat sebuah jembatan sempit yang terbuat dari batu. "Jembatan Hazad-dûm," seru Gandalf. "Inilah jalan kita." Mereka berlari menuju jembatan. Para orc mengejar mereka dengan geram. Saat Gandalf mencapai tengah jembatan, sebuah raungan yang mengerikan menggema di seluruh ruangan. Tanah bergetar, dan dari kegelapan muncullah sebuah makhluk yang mengerikan, Balrog, iblis fire dari dunia kuno. Balrog adalah makhluk raksasa, terbuat dari api dan bayangan, dengan cambuk api di tangannya dan pedang api di punggungnya. Matanya menyala dengan kebencian yang tak terpadamkan, dan napasnya adalah asap dan belerang. Para orc berhenti mengejar, ketakutan membekukan mereka di tempat. Bahkan Aragorn dan Boromir, para pejuang terhebat dari kaum manusia, merasa gentar di hadapan makhluk ini. "Kalian tidak bisa melewati," raung Balrog, suaranya seperti gemuruh gunung berapi. "Aku adalah api pelayan rahasia, penguasa api Angor." Gandalf berdiri tegak, tongkatnya bercahaya dengan kekuatan sihir. "Aku adalah hamba api rahasia yang memegang api Anor. Kau tidak bisa melewati." Gandalf dan Balrog saling berhadapan, dua kekuatan kuno yang saling bertarung. Gandalf menghantamkan tongkatnya ke jembatan, menciptakan retakan yang semakin lebar. Balrog membalas dengan cambuk apinya yang membakar batu dan melelehkan logam. "Lari!" teriak Gandalf kepada Fellowship. "Lari dan selamatkan diri kalian." Fellowship dengan enggan mulai menyeberangi jembatan. Frodo yang terpaku ketakutan ditarik oleh Sam. Aragorn dan Boromir melindungi mereka dari serangan orc yang masih berani mendekat. Saat mereka hampir mencapai ujung jembatan, Balrog melompat maju dan menebas jembatan dengan pedang apinya. Jembatan itu runtuh, dan Gandalf bersama dengan Balrog jatuh ke dalam jurang yang gelap dan tak berdasar. "Gandalf!" teriak Frodo, air mata mengalir di pipinya. Fellowship terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Gandalf, pemimpin dan pelindung mereka, telah jatuh ke dalam kegelapan. Aragorn dengan suara yang bergetar memerintahkan mereka untuk pergi. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus pergi." Dengan hati yang berat, mereka melarikan diri dari Mines of Moria, dikejar oleh bayang-bayang dan kenangan akan Gandalf. Mereka tiba di Lothlorien, hutan emas kaum elf yang dipimpin oleh Lady Galadriel. Di sana, mereka beristirahat dan memulihkan diri dari penderitaan mereka. Galadriel, dengan kebijaksanaan dan kekuatannya, memberikan mereka nasihat dan hadiah untuk membantu mereka dalam perjalanan mereka. Dia melihat ke dalam hati mereka, menguji tekad mereka, dan memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi cobaan yang akan datang. Galadriel berbicara kepada Frodo sendirian, menawarnya kesempatan untuk melihat ke dalam cermin Galadriel, sebuah wadah berisi air yang menunjukkan visi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Frodo melihat banyak hal yang menakutkan, termasuk kekuatan cincin yang korosif dan penderitaan yang akan ditimbulkan oleh Sauron. Dia tergoda untuk menggunakan cincin, tetapi akhirnya menolak, menyadari bahaya yang akan ditimbulkannya. Setelah beristirahat di Lothlorien, Fellowship melanjutkan perjalanan mereka dengan perahu menyusuri sungai Anduin. Mereka berlayar melewati hutan-hutan yang luas, melihat pemandangan alam yang indah namun juga menakutkan. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Boromir, yang semakin terpengaruh oleh kekuatan cincin, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Dia menginginkan cincin untuk dirinya sendiri, percaya bahwa dia bisa menggunakannya untuk melindungi Gondor dari Sauron. Suatu malam, Boromir mencoba merebut cincin dari Frodo. Dia menyerang Frodo, mencoba mengambilnya dengan paksa. Frodo, ketakutan dan putus asa, mengenakan cincin dan menghilang. Boromir, yang tersadar akan kesalahannya, merasa sangat menyesal dan malu. Frodo yang menghilang, melarikan diri ke Amon Hen, sebuah bukit di dekat air terjun Rauros. Di sana, dia duduk di kursi penglihatan, yaitu tempat yang memiliki kekuatan magis untuk melihat masa depan. Dia melihat dua jalan di hadapannya, jalan menuju Mordor, di mana dia harus menghancurkan cincin, dan jalan kembali ke The Shire, di mana dia bisa hidup dengan damai. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa meminta orang lain untuk membawa cincin ke Mordor. Dia harus melakukannya sendiri. Sam, yang menyadari apa yang terjadi, mengikuti Frodo ke Amon Hen. Dia menemukan Frodo yang sedang duduk di kursi penglihatan dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Mordor bersama-sama. Namun, Fellowship telah pecah.
Boromir, yang berusaha menebus kesalahannya, diserang oleh sekelompok Uruk-hai, para orc yang lebih kuat dan lebih ganas. Dia membela Merry dan Pippin, yang ditangkap oleh Uruk-hai, tetapi akhirnya terbunuh oleh panah-panah mereka. Aragorn, Legolas, dan Gimli tiba untuk membantu, tetapi mereka terlambat untuk menyelamatkan Boromir. Sebelum meninggal, Boromir mengakui kesalahannya kepada Aragorn dan memohon pengampunannya. Dia memperingatkan Aragorn tentang bahaya yang akan datang dan memintanya untuk melindungi Gondor. Aragorn dengan sedih menerima permintaan maaf Boromir dan berjanji untuk melindunginya. Merry dan Pippin diculik oleh Uruk-hai, yang membawa mereka ke Saruman, penyihir jahat yang bersekutu dengan Sauron. Aragorn, Legolas, dan Gimli memutuskan untuk mengejar para Uruk-hai, berharap untuk menyelamatkan Merry dan Pippin. Frodo dan Sam memulai perjalanan mereka menuju Mordor tanpa sepengetahuan yang lain. Mereka bertekad untuk menghancurkan cincin, meskipun mereka tahu bahwa jalan di depan penuh dengan bahaya dan penderitaan. Dengan demikian, The Fellowship of the Ring berakhir dengan perpecahan dan ketidakpastian. Fellowship telah bubar, tetapi misi mereka tetap berlanjut. Frodo dan Sam menuju Mordor, Aragorn, Legolas, dan Gimli mengejar para Uruk-hai, dan dunia bersiap untuk perang yang akan datang. Masa depan Middle-earth tergantung pada keberanian dan tekad para pahlawan yang tersisa. Kegelapan telah bangkit, namun harapan masih ada. Itulah alur cerita film Luthien Mundur kali ini. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sudah menonton, oke, sukses selalu buat kalian semuanya. See you.